Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Melina, terima kasih nih. Mbak Melina bisa masuk malam hari ini untuk mengikuti pembelajaran ekonomi. Ini beruntung sekali Mbak Melina, sekali langsung bisa masuk. Ini tadi Mbak Kristina beberapa kali tidak bisa masuk, tidak tahu itu kenapa. Malam hari ini nanti kita membahas soal-soal ujian nasional mata pelajaran ekonomi terutama untuk paket C ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Mbak Melina, malam hari ini kita membahas soal ujian nasional. Dimulai nomor 1. Oke, Mbak Melina siap ya? Silakan Mbak Melina mengambil ini buku sama pen, nanti menambahkan materi-materi yang sekiranya nanti tambahan materi berkenaan dengan soal. Jadi Mbak Melina silakan membawa buku ya, mengambil buku sama pen, nanti setiap soal kita kupas ya, kita kupas sejelas-jelasnya. Nanti kalau misalnya Mbak Melina belum paham silahkan bertanya. Oke. Sip, sudah Mbak Melina sudah mengambil pen sama bukunya? Oke ya, saya tunggu Mbak Melina. Nanti kalau sudah selesai Mbak Melina ngomong ya. Oke ya, saya tunggu Mbak Melina, silakan. Oke, siap ya. Dimulai nomor 1. Mbak Melina bisa melihat layar kan? Karena ini formatnya adalah PDF. Untuk nomor 1, berdasarkan intensitas, maka kebutuhan Joko adalah ya. Ini nomor 1 sampai 6 itu macam-macam kebutuhan manusia. Berdasarkan intensitas, maka kebutuhan Joko. Mbak Melina masih ingat kebutuhan intensitas itu ada berapa macam kebutuhan? Intensitas itu seringnya kebutuhan itu dipenuhi. Mbak Melina masih ingat ada berapa macam kebutuhan menurut intensitasnya? Intensitas itu keseringan manusia memenuhi kebutuhannya. Jadi sudah merupakan kebutuhan utama. Mbak Melina masih ingat kebutuhan menurut intensitasnya? Oke, kebutuhan menurut intensitasnya itu ada 3. Mbak Melina nanti sambil meringkas apa yang saya katakan ya. Kebutuhan menurut intensitasnya itu ada 3.
kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ya. Primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan, Mbak Melina masih ingat kebutuhan primer itu kebutuhan yang bagaimana? Oke, Mbak Melina masih menyimak? Mbak Melina masih dengar apa yang saya katakan? Oke, kebutuhan primer itu kebutuhan yang bagaimana, Mbak Melina? Iya, kebutuhan primer itu kebutuhan pokok. Nah, Mbak Melina memberikan contoh kebutuhan sandang itu contoh dari kebutuhan primer ya. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang wajib dipenuhi, kebutuhan utama. Oke ya, kebutuhan utama contohnya sandang, pangan, papan ya. Sandang, pangan, papan. Itu contoh kebutuhan primer. Yang kedua, menurut intensitasnya, yang kedua kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, jadi kalau kebutuhan pokok itu wajib, kalau kebutuhan sekunder itu sunnah ya. Dikerjakan setelah kebutuhan pokok itu terpenuhi. Nah, kebutuhan sekunder, Mbak Melina masih ingat kebutuhan sekunder? Contohnya, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi nomor 2 ya, kebutuhan sekunder. Gimana Mbak Melina contohnya? Kalau sekarang ya sepeda motor itu ya, sepeda motor, HP. Tapi seiring perkembangan zaman, kebutuhan sekunder sekarang itu bisa menjadi kebutuhan utama ya. Contoh HP, kalau dulu HP itu masih barang yang mewah, masih barang yang belum menjadi kebutuhan pokok. Tetapi sekarang seiring perkembangan zaman, kebutuhan sekunder sudah menjadi kebutuhan primer ya. Contohnya HP. HP kan sekarang manusia menggunakan teknologi semua. Jadi kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, menurut Mbak Melina, oh iya, dan saya tambahkan satu lagi ya Mbak Melina, yang satu kebutuhan primer, yang dua kebutuhan tersier, yang ketiga yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga adalah tersier. Itu kebutuhan berdasarkan intensitas. Kebutuhan tersier itu berarti kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan sekunder terpenuhi. Misalnya ini masih tergolong barang-barang istimewa ya, barang-barang mewah. Barang-barang mewah. Ya, contohnya ya mobil, kemudian intan permata, ya Mbak Melina, emas, betul ya. Itu kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan menurut intensitasnya ada 3. Pertama kebutuhan primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Nah itu ya Mbak Melina. Kemudian dibaca soal nomor 1. Berdasarkan intensitas maka kebutuhan Joko.
Joko adalah seorang siswa SMA. Nah, Joko adalah seorang siswa SMA. Menurut Mbak Melina, kebutuhan berdasarkan intensitas yang dibutuhkan Joko itu nomor berapa, dan berapa. Kalau di sini A, B, C, D, E-nya Mbak Melina memilih yang mana? Alhamdulillah nih Mbak Kristina bisa masuk akhirnya ya. Oke Mbak Melina. Oke Mbak Melina. Ya waalaikumsalam Mbak Kristina. Ini Mbak Kristina baru membahas soal nomor 1. Nah Mbak Melina menjawab A. Menjawab A berarti 1, 2, dan 3. Ini saya mengulangi lagi untuk Mbak Kristina karena datangnya baru masuk ya, baru masuk. Saya jelaskan kebutuhan menurut intensitas. Intensitas itu dibedakan jadi 3 ya. Primer, sekunder, tersier. Kalau kebutuhan primer itu berarti kebutuhan pokok. Sekunder berarti setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kalau tersier berarti dipenuhi setelah kebutuhan sekunder. Nah, jadi untuk nomor 1, Mbak Melina, Mbak Kristina, di sini yang kebutuhan primer yang dipenuhi oleh Joko sebagai siswa SMA. Coba Mbak Melina, Mbak Kristina di sini melihat nomor 1, soal nomor 1, kebutuhan menurut intensitas yang harus dipenuhi Joko. Jadi di sini memilih kebutuhan primer. Menurut Mbak Melina sama Mbak Kristina bagaimana? Kalau Mbak Melina menjawab A, bagaimana dengan Mbak Kristina? Kebutuhan primer berarti kebutuhan yang wajib dipenuhi. Nah, coba Mbak Kristina pilih BB itu 1, 2, dan 4. Oke, jawabannya yang benar adalah jawabannya Mbak Kristina ya. B. Kenapa B? Karena yang pertama membeli baju seragam. Wah, itu wajib, jelas ya. Kebutuhan primer. Kemudian yang kedua, alat tulis. Oh, gitu. Oke. Gimana? Sudah besarkah Mbak Melina? Sudah jelas atau perlu diperbesar lagi? Oke. Ya, jawabannya nomor 1, kebutuhan primer yang harus dipenuhi Joko adalah 1, 2, dan 4. Kalau merencanakan pergi rekreasi ke Bali di akhir semester, itu merupakan kegiatan sekunder ya. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Nggak apa-apa, ini masih ada kesempatan banyak sekali ya, soalnya kurang lebih 40. Jadi ini baru nomor 1, masih banyak kesempatan untuk kita belajar. Oke. Tapi yang penting Mbak Melina sama Mbak Kristina paham, yang penting itu. Tadi saya ulangi kembali, kebutuhan menurut intensitas itu primer, sekunder, tersier. Oke, tadi sudah menurut intensitasnya kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh Joko adalah 1, 2, dan 4. Itu wajib dipenuhi. Untuk nomor 3, 5, dan 6 itu sudah kebutuhan sekunder. Oke, sudah. Yang penting teman-teman paham ya alasannya. Kita ke soal nomor 2. Kita ke soal nomor 2. Di sini saya membacakan coba. Gunung Sinabung aktif kembali. Masyarakat sekitar diwajibkan untuk mengungsi untuk waktu yang cukup lama.
lahan pertanian ditutupi lahar panas sehingga terjadi kelangkaan beras. Akibatnya harga beras mahal, tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat sekitar. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah, menurut Mbak Kristina sama Mbak Melina, karena ada bencana, maka kebutuhan akan beras itu sangat penting sehingga harganya mahal. Menurut teman-teman, bagaimana cara untuk mengatasinya? Oke, bagaimana menurut teman-teman? Karena ada bencana sehingga harga beras menjadi mahal. Untuk mengatasi hal tersebut, maka oke, Mbak Kristina A. Bagaimana Mbak Melina? Oke, Mbak Melina, apakah ikut jawabannya A atau punya jawaban yang lain? Mbak Melina E. Jawabannya yang benar adalah A. Oke. Jawabannya yang benar adalah A, mendatangkan beras dari daerah lain. Karena dengan Oke, enggak apa-apa Mbak Melina. Masih banyak kesempatan lagi ya. Kesalahan adalah kebenaran yang tertunda itu ya. Oke, yang mendatangkan beras dari daerah lain karena apa? Karena di sini sebagai solusi untuk jangka panjang ya, dengan mendatangkan beras dari daerah lain sehingga pasokan beras itu menjadi lancar. Kalau berasnya lancar, maka nanti harga beras berangsur-angsur turun. Kalau yang E itu nanti terlalu menggantungkan kepada pemerintah, sehingga untuk jangka panjangnya tidak mengurangi masalah tetapi menambah masalah. Karena apa? Karena nanti masyarakat terlalu menggantungkan kepada pemerintah sehingga tidak bisa hidup secara mandiri ya gitu. Nah, namanya salah itu berarti benar yang tertunda. Jadi Mbak Melina masih banyak kesempatan ya. Oke ya, alasannya seperti itu ya Mbak Melina sama Mbak Kristina, yaitu solusinya adalah mendatangkan beras dari daerah lain. Nah, diharapkan dengan mendatangkan beras, maka pasokan beras menjadi lancar sehingga nanti harga beras berangsur-angsur turun. Oke, malah berantem ya, ndak boleh ya, ndak boleh. Namanya jawaban yang berbeda itu kan berdasarkan ini pendapatnya ya. Oke, ndak apa-apa, semuanya masih punya kesempatan. Mbak Melina jangan tersinggung, Mbak Kristina ya sabar aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kalau gitu ya. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Kita ke soal nomor 3 ya, kita baca dengan cermat. Dari pernyataan di atas yang termasuk masalah pokok ekonomi modern. Nah, saya ungkapkan terlebih dahulu, masalah pokok ekonomi modern itu ada 3 masalah pokoknya. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan dari apa yang saya jelaskan ya. Masalah pokok ekonomi modern itu ada 3, yaitu yang pertama what itu maksudnya apa, barang apa yang diproduksi ya, barang apa yang diproduksi. What itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua itu how
How itu bagaimana barang tersebut dihasilkan, bagaimana barang tersebut itu diproduksi. Yang ketiga, for whom. For whom itu berarti untuk siapa produk itu nanti dihasilkan. Nah, berarti masalah pokok ekonomi modern ada 3. Yang pertama what. What itu barang apa yang diproduksi. Kemudian yang kedua adalah how. How itu bagaimana barang tersebut dihasilkan. Yang ketiga for whom. For whom itu untuk siapa produk itu dihasilkan. Nah, menurut teman-teman ada 3 masalah tadi disesuaikan dengan soal nomor 3. Menurut teman-teman jawabannya apa? What itu apa? Apa produksi apa? Tahu barang apa yang dihasilkan? Kemudian yang kedua how, bagaimana cara menghasilkan produk tersebut. Forum untuk siapa produk itu dihasilkan. Nah, menurut teman-teman dari 1, 2, 3, 4, 5 manakah sesuai dengan masalah pokok ekonomi modern? Guys. Oke, saya ulangi lagi. Masalah pokok ekonomi modern itu ada 3 masalah. Gimana Mbak Melina, sudah dengar suara saya? Mbak Kristina jawabannya C, 1, 2, dan 5. Oke, Mbak Melina gimana? Apakah sepakat dengan jawabannya Mbak Kristina atau punya jawaban yang lain? Mbak Melina jawabannya gimana? Oke, sip. Semoga saja nanti sampai akhir lancar semuanya ya. Yuk Mbak Melina. Mbak Melina, saya menunggu jawabannya Mbak Melina. Apakah sepakat dengan jawabannya Mbak Kristina, yaitu C? Gimana Mbak Melina? Samakan dengan jawabannya Mbak Kristina? Mbak Kristina tadi menjawab C. Oke, jawabannya adalah C ya, betul untuk Mbak Kristina. Jawabannya adalah C. Oke, jawabannya C ya. Kenapa C? Yang pertama, Anton membuka sablon khusus untuk baju atau kaos. Berarti untuk jawaban nomor 1 yaitu pertanyaannya apa Mbak Kristina? Mbak Melina, what, how, atau for whom? Untuk jawaban 1. Oke Mbak Melina ya, sabar aja. Memang ya kelemahan kita adalah berupa sinyal gangguan itu ya. Oke, enggak apa-apa. Yang pertama,
Anton membuka sablon khusus untuk baju atau kaos. Berarti itu adalah what? Berarti produk apa yang diproduksi, yaitu memproduksi kaos atau baju. Kemudian yang nomor 2, target besar Anton adalah kalangan muda. Nah, berarti itu untuk pertanyaan for whom, untuk siapa. Sehingga jawabannya di sini untuk kalangan muda, ya. Kemudian yang ketiga, nomor 5, yaitu Anton memproduksi sablonnya dengan mesin keluaran terbaru. Berarti itu jawaban untuk pertanyaan how, ya. Jadi untuk nomor 3, jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 5. 1 itu untuk menjawab pertanyaan what. Kemudian 2 itu untuk jawaban for whom, ya, for whom untuk siapa. Sedangkan nomor 5 memproduksi mesin keluaran terbaru, ya, memproduksi dengan mesin keluaran terbaru itu how. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah C. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 adalah biaya peluang. Saya jelaskan. Biaya peluang adalah kesempatan yang hilang atau biaya yang dikeluarkan untuk tujuan tertentu sehingga ada manfaat yang dilepaskan, atau dengan bahasa mudahnya itu kesempatan yang hilang. Nah, menurut teman-teman, berapa kesempatan yang hilang menurut nomor 4? Ya, selamat malam Mbak Rofi. Ini membahas soal UN dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, sekarang nomor 4. Saya ulangi kembali. Biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi ada yang dilepaskan, ada manfaat yang dilepaskan. Dengan bahasa mudahnya adalah kesempatan yang hilang. Jadi hidup itu kan penuh pilihan, ya teman-teman, penuh pilihan. Misalnya saya gambarkan seperti ini. Punya uang 50.000, teman-teman mempunyai beberapa pilihan. Yang pertama misalnya digunakan, yang pertama bisa untuk membeli sepatu misalnya, teman-teman, ya, dengan uang 50.000. Pilihannya teman-teman ingin membeli sepatu. Kemudian yang kedua ingin membeli baju. Yang ketiga ingin membeli tas. Nah, karena kebutuhan utama teman-teman adalah, atau teman-teman ingin membeli sepatu, berarti biaya peluang yang harus dikorbankan teman-teman berarti melepaskan keinginan untuk membeli baju dan melepaskan keinginan untuk membeli tas, sehingga biaya peluang yang hilang tadi adalah membeli tas sama membeli baju. Nah, itu namanya biaya peluang, biaya yang kesempatan yang hilang, kesempatan yang harus dikorbankan untuk memilih sesuatu untuk tujuan tertentu. Nah, menurut teman-teman dari nomor 4 itu berapa juta biaya peluang yang hilang? Silakan teman-teman menjawab. Oke, saya beri kesempatan untuk teman-teman menjawab. Oke. Jawabannya apa menurut teman-teman untuk soal nomor 4? Di sini Ali adalah memilih bekerja di perusahaan makanan ringan dengan gaji 3.500.000
Padahal dia punya kesempatan 4, ya, kesempatan 4 yang ditawarkan kepada dirinya. Yang pertama dengan gaji 4 juta, yang kedua dengan gaji 3 juta, yang ketiga dengan gaji 2.500.000. Yang keempat 3.500.000 di perusahaan makanan ringan. Ternyata Ali memutuskan memilih dengan gaji 3.500.000 di perusahaan makanan ringan. Maka Ali melepaskan kesempatan 3 perusahaan yang menawari dirinya. Berarti Ali telah menghilangkan kesempatan berapa juta? Menurut teman-teman berapa? Berdasarkan ilustrasi yang saya berikan tadi. Nah, Mbak Christina C, 4 juta. Mbak Christina C, gimana teman-teman yang lain? Apakah sepakat dengan jawabannya Mbak Christina? Ada 4 ya, ada 4 kesempatan yang diperoleh oleh Ali. Yang pertama gaji 4 juta, yang kedua gaji 3.500.000, yang ketiga gaji 3 juta, yang keempat gaji 2.500.000. Dari 4 kesempatan yang diperoleh oleh Ali memutuskan pilihannya dengan memilih perusahaan makanan ringan dengan gaji 3.500.000. Berarti kesempatan yang hilang dari Ali adalah berapa juta? Berapa juta kira-kira? Bukan mengira-ngira Mbak Rafiq, itu tinggal menghitung. Itu tinggal menghitung aja. Biaya peluang itu biaya yang hilang, kesempatan yang hilang. Kesempatan yang hilang karena memilih satu. Memilih satu di antara banyak pilihan. Nah, itu Mbak. Seperti dalam kehidupan kita harus menentukan satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Nah, sama biaya peluang seperti itu. Kita memilih satu pilihan, tetapi kita mengorbankan pilihan-pilihan yang lain. Nah, di sini Ali memilih makanan ringan dengan gaji 3.500.000, tetapi mengorbankan 3 tawaran yang diberikan kepadanya. Sehingga jumlah seluruhnya yang hilang, kesempatan yang hilang berapa juta dari gaji yang diperoleh, dari gaji yang ditawarkan. Yuk, Ali menentukan pilihannya 3.500.000. Sehingga Ali mengorbankan biaya peluang berapa juta? Berapakah juta? Berapakah? Oke, Mbak Rafiq A, Mbak Mailina C. Jawabannya adalah yang benar adalah Mbak Rafiq A, 9.500.000. Karena apa? Karena 3.500.000 itu yang menjadi pilihan Ali. Berarti Ali telah mengorbankan 4 juta ditambah 3 juta ditambah 2.500.000. Sehingga kalau dijumlah 4 juta ditambah 3 juta berarti 7 juta ditambah 2.500.000 berarti 9.500.000. Sehingga biaya peluang Ali adalah yang hilang, kesempatan yang hilang adalah 9.500.000. Oke, selamat Mbak buat Mbak Rafiq. Iya Mbak Melina, iya ditambah karena apa? Karena di sini Ali mengorbankan tiga tawaran yang diberikan kepadanya. Dia menentukan satu pilihan dengan gaji 3.500.000 karena di sini mendapatkan tambahan pendidikan ke jenjang S1. Sehingga Ali menentukan pilihannya di 3.500.000.
Maka dari itu Ali telah menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan beberapa gaji yang ditawarkan kepadanya, sehingga 9.500.000 hilang karena Ali menentukan pilihannya pada 3.500.000. Oke, itu ya semua teman-teman. Biaya peluang itu kesempatan yang hilang karena memilih satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Oke, itu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Paham teman-teman apa yang saya maksudkan tadi untuk soal nomor 4? Paham ya? Kalau ada biaya peluang itu kesempatan yang hilang. Oke, sip. Untuk soal nomor 5, silakan. Ini sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi. Untuk soal nomor 5, saya hantarkan terlebih dahulu. Sistem ekonomi itu cara yang digunakan oleh suatu negara mengatur ekonominya untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Ingat ya, sistem ekonomi itu berupa cara yang digunakan oleh suatu negara mengatur kegiatan ekonominya untuk mencapai kemakmuran rakyatnya. Sehingga sistem ekonomi itu ada 4. Sistem ekonomi ada 4. Yang pertama, ya, silakan teman-teman menambahkan catatannya ya. Sistem ekonomi itu ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi liberal. Liberal itu sama dengan juga sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi bebas. Yang pertama, sistem ekonomi liberal atau dengan kata lain sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis atau terpusat atau komando. Itu sistem ekonomi yang kedua. Sosialis atau komando atau terpusat. Itu sistem ekonomi yang kedua. Yang ketiga itu sistem ekonomi campuran. Campuran itu maksudnya campuran dari sistem ekonomi bebas atau pasar atau liberal ditambah sistem ekonomi sosialis. Jadi gabungan antara sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Yang keempat itu yang digunakan oleh negara Indonesia yaitu sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Karena dasar negara kita Pancasila, sehingga sistem ekonomi yang dipakai adalah sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Nah, saya jelaskan satu persatu, teman-teman sambil meringkasnya ya, apa yang saya katakan. Sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi bebas tadi maksudnya adalah sistem ekonomi yang orang-orang pemilik modal ya, yang memiliki modal yang besar itu menentukan semuanya. Pemerintah tidak ikut campur dalam menjalankan sistem ekonomi tersebut. Jadi orang-orang yang memiliki modal itu orang-orang yang nantinya akan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Itu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi pasar. Sehingga pemerintah tidak ikut campur. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis itu kebalikan dari liberal. Kalau liberal tanpa campur tangan pemerintah, kalau sosialis terpusat, komando, itu semua yang mengatur adalah pemerintah. Waalaikumsalam Mbak Ika. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Campuran itu berarti campuran antara ekonomi liberal sama ekonomi sosialis. Yang keempat tadi yang sudah saya jelaskan itu sistem ekonomi yang dipakai oleh negara Indonesia, yaitu sistem demokrasi Pancasila. Nah, menurut apa yang saya jelaskan tadi, soal nomor 5 jawabannya adalah, yuk gimana teman-teman? Mbak Kristina langsung gimana dengan teman-teman yang lain? Ini Mbak Ika baru masuk, jadi
sementara menyimak dulu. Nanti untuk soal nomor 6, silakan Mbak Ika ikut menjawab. Oke, Mbak Kristina langsung E. Gimana teman-teman yang lain? Mbak Melina sama Mbak Rofik? Nah, Mbak Melina juga E. Gimana Mbak Rofik? Apakah sepakat E? Oke, karena semua jawabannya E, maka semua jawaban adalah benar ya. Oke ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi karena saya tadi sudah menjelaskan. Di sini sistem ekonomi yang pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi, berarti sistem ekonomi yang dipakai adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi liberal. Oke, terima kasih semuanya. Jawabannya adalah E. Sekarang kita pindah soal nomor 6. Oke, silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud. Nomor 6. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan apa itu produksi, apa itu konsumsi, apa itu distribusi. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Oke, Mbak Rafiq B. Gimana teman-teman yang lain? Mbak Melina juga B. Oke, sekarang Mbak Kristina sama Mbak Rahma gimana? Sama Mbak Ika. Oke, Mbak Ika juga B. Gimana Mbak Kristina? Apakah sepakat jawabannya B? Oke, jawabannya yang benar adalah betul semua. Jadi jawaban teman-teman adalah betul semua ya. Jawaban yang benar adalah B. Produksi itu menciptakan nilai guna, menambah nilai guna, atau menghasilkan suatu barang. Kalau distribusi itu namanya penyaluran ya, penyaluran barang dari produsen kepada konsumen, itu distribusi. Di sini ada pengertian ini. Oh, enggak ada ya. Kalau konsumsi, ya jawabannya adalah B. Kalau konsumsi berarti memakai barang ya, konsumsi, memakai barang. Memakai barang, mengkonsumsi, memakai barang, itu konsumsi. Kalau produksi menambah ya, menambah nilai guna barang. Kalau distribusi menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kalau konsumsi mengkonsumsi, memakai, menghabiskan nilai guna barang atau mengurangi nilai guna barang, itu konsumsi. Oke, semua dari jawaban teman-teman adalah betul. Kegiatan ekonomi itu kegiatan produksi, konsumsi, distribusi. Oke, itu. Kita lanjut ke nomor 7. Wah, ini ada diagram ya. Diagram hubungannya RTK. RTK itu rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen. Yang tengah adalah pemerintah. Yang RTP adalah rumah tangga produsen.
Saya ulangi lagi. RTK adalah rumah tangga konsumen. Pemerintah, RTP adalah rumah tangga produsen. Selamat malam Mbak Ratna. Ya, selamat bergabung. Nih teman-teman semuanya sudah membahas soal nomor 1 sampai nomor 7. Ini nomor 7 ya. Oke, di sini dari diagram di atas yang menunjukkan arus barang dan jasa. Wah, ini Mbak Ratna mengalami gangguan, layarnya muter-muter. Oke, Mbak Ratna silakan mendengarkan apa yang saya katakan dulu ya. Menurut teman-teman dari jawaban pertanyaan nomor 7 A, B, C, D, E, manakah jawaban yang paling benar? Coba silakan teman-teman menjawab. D, 4. Oke. Yang lain? Teman-teman yang lain? Mbak Rofik sudah pesimis dulu. Oke, D, Mbak Rofik D. Bagaimana teman-teman? Jawabannya samakah dengan jawabannya Mbak Rofik atau punya jawaban yang lain? Arus barang dan jasa. Jawabannya Mbak Rama, Mbak Ika B, 2. Oke. B, Mbak Rofik D. Yo teman yang lain, Mbak Melina sama Mbak Kristina, saya masih menunggu jawabannya. Oke, jawabannya adalah Mbak Melina E, Mbak Rofik E. Oh, ini beralih jawaban ya. Ganti mis. Oke. Tak apa. Oke. Oke, saya jelaskan ya teman-teman ya. Ini nomor 7 ya, nomor 7 Mbak Ratna, nomor 7. Nomor 7 saya jelaskan teman-teman sambil meringkas ya, mencatat apa yang saya jelaskan. Yang pertama, diagram pertama, pasar output. Nah, namanya juga output. Berarti pasar atau tempat yang digunakan untuk memasarkan barang, atau tempat yang digunakan untuk menjual barang, yang menampung barang-barang hasil produksi ya. Oke, nomor 1. Nomor 2, saya ulangi lagi. Nomor 6 tadi jawabannya adalah apa ya? B kayaknya. Saya sebentar, Mbak Kristina. Jawabannya adalah B. Produksi itu menciptakan kegunaan, distribusi itu penyampaian barang dari produsen kepada konsumen. B ya, Mbak Kristina B. Untuk soal nomor 7. Ya, sama-sama Mbak Kristina. Saya ulangi lagi, di sini adalah berupa diagram aliran
barang atau pelaku-pelaku ekonomi. Untuk nomor 1 di sini pasar output berarti tempat untuk menjual barang yang sudah dihasilkan oleh produsen. Yang kedua, berarti aliran untuk nomor 1 ini kan produsen. Produsen kegiatannya menghasilkan barang. Jadi barang-barang yang sudah dihasilkan dijual kepada konsumen. Produsen dijual kepada konsumen. Di sini pasar output. Untuk nomor 2, karena barang tadi dijual kepada konsumen, konsumen membelinya, sehingga untuk aliran nomor 2 ini berupa uang yang disalurkan dari konsumen kepada produsen. Berarti produsen ini mendapatkan penghasilan atas hasil jual dari nomor 1. Oke, saya ulangi lagi. Untuk nomor 1, barang-barang yang sudah dihasilkan oleh produsen dijual kepada konsumen untuk nomor 1. Nomor 2, karena barang dijual kepada konsumen sehingga imbalannya konsumen memberikan bayaran kepada produsen, atau produsen menerima penghasilan, menerima uang dari konsumen. Itu bagian nomor 2. Sekarang nomor 3, pemerintah kepada produsen. Nah, ini berupa kebijakan ya, kebijakan peraturan yang ditetapkan dari pemerintah kepada produsen, kepada pengusaha-pengusaha penghasil barang. Berupa aturan, berupa pemberian pajak. Nah, ini pengenaan pajak ya. Kemudian diagram nomor 4, produsen kepada konsumen. Di sini nomor 4, produsen kepada konsumen itu imbal jasa atas faktor-faktor produksi yang dimiliki. Ini ada kaitannya dengan nomor 5. Nomor 5, konsumen kepada produsen. Rumah tangga konsumen itu memiliki 4 faktor produksi. Rumah tangga konsumen memiliki 4 faktor produksi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam yang nanti digunakan oleh produsen untuk menghasilkan barang, yaitu SDA, sumber daya alam. Yang kedua, SDM, sumber daya manusia. Yang ketiga, kewirausahaan atau pengusaha. Yang keempat adalah modal. Oke. Saya ulangi lagi. Aliran nomor 5, karena nomor 5 ada kaitannya dengan nomor 4. Saya jelaskan yang nomor 5 dulu. Nomor 5, rumah tangga konsumen itu memiliki 4 hal. Yang pertama, SDA. Yang kedua, SDM. Yang ketiga, modal. Yang keempat adalah jiwa kewirausahaan atau pengusaha-pengusaha. Itu maksud dari diagram nomor 5. Yang diagram nomor 4 berarti aliran dari produsen kepada konsumen adalah imbalan atau uang yang dibayarkan dari produsen kepada konsumen. Contoh, tadi SDA, konsumen yang memiliki sumber daya alam nanti akan mendapatkan imbalan berupa sewa, uang sewa. Ya, uang sewa. Kemudian SDM, rumah tangga konsumen yang memiliki tenaga kerja yang dia bekerja, maka sebagai imbalannya produsen memberi gaji, upah. Kemudian yang ketiga, modal. Bagi konsumen, rumah tangga konsumen yang memiliki modal, maka sebagai imbalannya produsen memberikan berupa bunga.
Kemudian yang keempat, bagi konsumen yang dia memiliki jiwa wirausaha, maka sebagai imbalannya dia akan memperoleh berupa laba atau keuntungan. Berarti untuk diagram nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan arus barang dan jasa adalah nomor 1 A, ya. Oke, teman-teman. Untuk nomor 1 tadi adalah aliran barang yang sudah dihasilkan dari produsen kepada konsumen, sehingga barang jadi sudah dinikmati oleh konsumen. Yang nomor 2, maka sebagai imbalannya konsumen memberikan uang kepada produsen atau produsen menerima pembayaran dari konsumen, menerima pendapatan, menerima penghasilan. Untuk nomor 3, pemerintah kepada produsen. Pemerintah ini memberikan peraturan-peraturan atau pemberian pajak yang harus dibayar oleh produsen. Untuk nomor 4, ini imbalan. Imbalan yang diberikan produsen kepada konsumen. Imbalannya tadi berupa uang sewa, berupa gaji, berupa bunga, berupa laba. Untuk nomor 5, tadi yang bisa diberikan konsumen kepada produsen adalah SDA, SDM, modal dan jiwa kewirausahaan. Nah, itu maksud dari diagram nomor 1 sampai 5. Sampai sini teman-teman ada yang bertanya atau ada yang masih kurang paham, silahkan. Saya akan menjelaskan kembali. Oke, silahkan teman-teman. Ini kesempatan yang bagus buat teman-teman untuk mempersiapkan ujian nasional. Mumpung masih ada kesempatan. Nanti kalau sudah ujian, nanti teman-teman tidak bisa bertanya, ya. Oke, untuk soal nomor 7, teman-teman sudah paham apa yang saya jelaskan tadi? Kalau belum paham, silakan, Miss, saya kurang paham untuk nomor sekian. Nah, saya akan jelaskan lagi. Kalau sudah paham, saya lanjut ke nomor 8. Oke, gimana dari teman-teman sudah paham semua? Atau ada yang ditanyakan untuk nomor berapa? Silakan. Nanti untuk Mbak Ratna, karena tadi datangnya ini agak telat ya, nanti ya mendengarkan recordingnya ya dari nomor yang belum Mbak Ratna ikuti tadi. Oh, nomor 3, oke. Nomor 3, ini kan arah panah pemerintah dengan rumah tangga produsen. Peran pemerintah kepada rumah tangga produsen itu berupa pemerintah memberikan peraturan-peraturan, aturan yang dikenakan oleh kepada produsen. Contoh, pajak. Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah kepada produsen. Tarif pajak ya. Kemudian yang kedua, misalnya mematok harga. Mematok harga bagi barang-barang tertentu, terutama adalah barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi produsen itu tidak bisa menentukan harga secara sendiri, tetapi harus ikut dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu kerjasama atau hubungan yang bisa diberikan dari pemerintah kepada produsen ya. Di sini kan pemerintah memegang peranan penting. Karena apa? Karena pemerintah ini memberikan peraturan, memberikan ya peraturan ya sebagai batasan apa yang harus dilakukan oleh produsen dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh produsen. Nah, itu hubungannya ya, berupa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada produsen. Misalnya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh produsen kepada pemerintah. Kemudian penentuan harga-harga yang penting
harga yang dikenakan pada barang yang memang benar-benar diperlukan oleh masyarakat. Nah, misalnya kan kebutuhan pokok, itu kan produsen tidak bisa menentukan sendiri, ya, ikut pemerintah. Nomor 7 jawabannya adalah A, ya. A di sini. Barang yang dihasilkan oleh produsen disalurkan kepada konsumen, didistribusikan. Di sini arus barang dan jasa. Nomor 1. Oke, mana lagi yang kurang paham? Tadi Mbak Ratna? Oke. Tadi Mbak Rofik sudah paham? Tadi nomor berapa? Yang tanya nomor 3 tadi siapa? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Menurut teman-teman, soal nomor 8, apakah jawabannya? Di sini faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran itu dilihat dari penjual, pedagang, produsen. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Berarti di sini penawaran itu dilihat dari produsen, dilihat dari produsen, pedagang, penjual. Ini hukum penawarannya seperti ini. Jika harga tinggi, maka barang yang ditawarkan tinggi. Jika harga di pasaran itu turun, maka barang yang ditawarkan itu turun. Karena apa? Karena orientasi seorang pedagang adalah memperoleh keuntungan. Jadi di sini faktor yang mempengaruhi penawaran sepatu berarti dilihat dari produsen, dilihat dari pedagang, dilihat dari penjual. Menurut teman-teman apa nomor 8? Selamat malam Mbak Wiwin. Wah, ini tinggal 5 menit lagi. Sudah habis waktunya. Oke, menurut teman-teman untuk soal nomor 8, manakah jawaban yang benar? Untuk soal nomor 8 tadi mempengaruhi penawaran. Penawaran itu dilihat dari produsen, penjual maupun pedagang. Karena orientasinya adalah ingin memperoleh keuntungan. Jadi manakah di sini yang mempengaruhi penawaran yang ditawarkan oleh produsen? Kalau harganya tinggi, maka barang yang ditawarkan tinggi. Karena apa? Karena dengan harga yang tinggi, maka keuntungan yang bisa diperoleh banyak. Sehingga barang yang ditawarkan banyak juga, tinggi. Kalau harga-harga di pasaran itu turun, maka barang yang ditawarkan oleh produsen juga turun. Menurut teman-teman, jawabannya? Ya, sampai soal nomor 8, faktor yang mempengaruhi penawaran. Nanti kalau teman-teman sudah memberikan jawabannya, baru saya yang memberikan alasannya. Oke ya. Mbak Ratna C 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Oke, Mbak Ratna C, gimana jawabannya dari teman-teman? 2, 3, dan 4. Oke, karena waktunya tinggal 3 menit, saya jelaskan sampai nomor 8. Nanti untuk soal-soal berikutnya sampai ketemu di minggu depan. Nanti kita membahas ya, melanjutkan lagi soal nomor 9 sampai selesai. Oke, Mbak Rofik B 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Mbak Melina juga C. Oh, Mbak Melina C 2, 3, dan 4. Mbak Rofik A 1, 2, dan 3. Oke,
Jawabannya yang benar adalah A ya. Oke, jawabannya yang benar A. Saya jelaskan ya teman-teman. Yang benar adalah A. Nomor 1, pembuatan sepatu menggunakan mesin teknologi tinggi. Nah, dengan teknologi tinggi maka barang yang bisa diproduksi jumlahnya banyak. Kalau barang yang diproduksi banyak, maka barang yang ditawarkan juga banyak. Nah, itu ya. Karena dengan teknologi yang tinggi memudahkan produsen dalam menghasilkan barang. Dengan teknologi yang tinggi maka barang yang ditawarkan nanti banyak karena barang yang dihasilkan banyak. Nomor 7 tadi jawabannya A, Mbak Kristina. A ya. Oke. Untuk 2, bahan baku kulit. Bahan baku berarti berkenaan dengan biaya produksi. Kalau biaya produksinya mahal, pasti produsen akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan atau mengurangi produk yang dihasilkan. Sehingga nanti barang yang ditawarkan itu menurun. Nah, jadi nomor 2 dengan nomor 3 itu penjelasannya sama ya. Jika biaya produksinya mahal, maka produsen akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan, sehingga jumlah barang yang diproduksi menurun. Jadi, faktor yang mempengaruhi penawaran sepatu adalah jawabannya A. 1, 2, dan 3. Kalau 4 dan 5 nanti hubungannya dengan permintaan. Kalau 1, 2, dan 3 itu hubungannya dengan penawaran. Oke ya, jawabannya nomor 8 adalah A. Teknologi yang tinggi, bahan baku kulit yang harganya mahal, yang ketiga biaya produksi. Oke, karena waktunya tinggal 13 detik, terima kasih atas semua perhatian dari teman-teman. Kita jumpa kembali di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.